Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil badril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ini belajar ilmu agama dalam rangka kajian bulanan kajian Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah bersama yang mana pada bulan April ini yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini adalah guru kita Ustadz Muhammad Raqib hafizahullahu ta'ala dengan tema kebolehan tawasul dan bahaya ghibah. Baik, sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik teman-teman jamaah Kalam Aswaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengajak teman-teman semua untuk kembali menata niat, menata hati kita agar semata-mata kita hadir di ruang Zoom ini belajar ikhlas lillahi taala. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam yang berkah ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Muhammad Raqib untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Na'am, tafadhol Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka kajian ilmu agama yang semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kekuatan itu kita gunakan untuk taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbicara dengan masalah tawassul, kita mungkin sudah pernah mendengar tentang tawassulnya. Tawassul itu adalah talabu jalbi manfaatin, yaitu meminta untuk mendatangkan manfaat awindifa'u madarratin awindifa'i madarratin atau tertolaknya bahaya minallahi dari Allah bidzikri nabiyin dengan menyebut nabi awwaliyin atau wali ikraman sebagai bentuk memuliakan lil mutawassali bihi kepada orang-orang yang kita tawasul kepadanya ma'tiqadihi
disertai dengan keyakinan. Ini yang harus kita apa namanya kita garis bawahi. Ma'tiqadihi annallahu wad-dhar, serta meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan menolak bahaya, yang menciptakan bahaya, wan nafi'u 'alal haqiqah, dan yang mendatangkan manfaat, sebenarnya. Jadi gitu. Jadi tawassul itu adalah kita menyebut seorang nabi, seorang wali, yang tujuannya adalah kita cari sebab, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari sebab, akan tetapi juga harus digarisbawahi bahwasanya disertai dengan keyakinan bahwasanya hanyalah Allah lah yang menciptakan manfaat, dan hanyalah Allah lah yang menciptakan bahaya. Itu, dan itu sesuai dengan makna la ilaha illallah. Kalau kita pernah belajar Al-Qaulul Jali, itu kan di situ disebutkan bahwasanya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, ya kan? Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? La tadzallula lahu nihayatut tadzallul. La tadzallula lahu nihayatut tadzallul. Jadi tidak ada puncak kerendahan diri kecuali ini hanya tertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi korelasinya dengan pengertian la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aila tazallula. Maksudnya tidak ada puncak kerendahan diri kecuali hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la tazallula lahu nihayatut tadzallul itu apa? Artinya meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Artinya meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang menciptakan manfaat, yang menciptakan bahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu arti la ilaha illallah, dan itu merupakan arti la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah Allah saya menyembah. Saya menyembah. Makanya di sana disebutkan laisa mujarrada at-tadhallul, laisa mujarrada al-isti'anah, al-istighatsah, laisa mujarradan nida'. Jadi bukan hanya sekedar orang tersebut meminta tolong, kemudian sekedar orang tersebut itu memanggil yang lain. Kemudian apa? Dikatakan dia menyekutukan Allah karena kata dia itu tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Itu. Jadi iyyaka na'budu itu maksudnya artinya tidak ada tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada puncak kerendahan diri kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meyakini seyakin-yakinnya hanyalah Allah yang menciptakan. Meyakini seyakin-yakinnya hanyalah Allah yang menciptakan bahaya, yang menciptakan manfaat itu. Makanya di sana disebutkan seandainya hal ini yaitu sekedar orang tersebut itu meminta pertolongan kepada yang lain, memanggil yang lain, itu dikatakan ibadah dan bertentangan dengan makna la ilaha illa ana fa'budun. Seandainya itu diartikan seperti itu, berarti apa? Berarti
banyak orang-orang yang di kalangan mereka itu, mereka kan apa, orang-orang yang menafikan tawassul, itu kan mereka juga tunduk kepada apa, petinggi-petinggi mereka. Mereka, orang yang menafikan tawasul itu tunduk kepada orang-orang yang menjadi petinggi mereka. Niscaya mereka tersebut itu juga keluar Islam. Niscaya mereka tersebut itu juga keluar dari Islam. Jadi tidak hanya sekedar orang tersebut itu meminta pertolongan kepada yang lain. Tidak sekedar orang tersebut itu memanggil yang lain. Tidak sekedar orang tersebut itu takut kepada yang lain. Itu berarti apa namanya, menyekutukan Allah. Kata dia, mereka tersebut kan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi itu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wabtahu ilaihil wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Jadi carilah sesuatu musabbabat untuk bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu dari apa namanya, dari Al-Qur'annya. Itu dalilnya seperti itu. Kalau dari hadis, kita mungkin sudah pernah mendengar bahwasanya hadis hadisul a'ma, yaitu seorang yang buta datang kepada baginda Shallallahu alaihi wasallam mengadukan kebutaannya. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin sabar ya sabar, tapi kalau ingin saya doakan. Nah, intinya bahwasanya orang yang buta tersebut itu ingin didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh untuk ke tempat wudhu. Kemudian habis itu apa? Habis itu suruh sholat 2 rakaat, ya kan? Kemudian suruh mengucapkan Allahumma inni atawassadu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda li. Itu apa namanya, tawasul tersebut, tawasul yang di apa namanya dilakukan oleh orang yang buta tersebut, itu kan menyebutkan ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda li. Ya kan? Maksudnya menyebutkan nama Muhammad sebagai perantaraan supaya Allah Ta'ala itu menyembuhkannya. Karena namanya hakikat tawasul itu meyakini bahwasannya satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang menciptakan manfaat, satu-satunya zat yang menciptakan bahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kita kalau ingin apa namanya, memberikan hukum dan lain sebagainya, itu harus belajar, karena banyak orang-orang yang secara zahir mereka tersebut itu tidak belajar menghukumkan sesuatu sesuai dengan pemikirannya, padahal kan bukan begitu. eh, Kayak seperti peristiwa Mu'ad bin Jabal kan. Mu'ad bin Jabal tersebut itu itu kan datang ke negara Syam, kemudian melihat penduduk-penduduk Syam itu sama sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Kemudian, kemudian ketika melihat hal itu, Mu'ad bin Jabal itu kembali kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sujud kepada Nabi, sujud kepada Nabi, sujud itu. Kata Nabi, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Nabi tidak mengatakan, padahal itu sujud. Sujud itu adalah tanda-tanda terbesar orang itu adalah puncak kerendahan diri. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya perbuatan sujud yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal itu bukan puncak kerendahan diri, bukan puncak kerendahan diri, bukan ghayatut tadzallul khusyuk,
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan fakot asyrokta, kamu telah memusyrikan Allah. Nabi tidak mengatakan fakot kafarta, kamu telah keluar dari Islam. Bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taf'al lau kuntu amuru ahadan an yasjuda ahadan la amartu az-zaujata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku memperbolehkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan, yaitu istri, untuk sujud kepada suaminya. Li'udhami haqqiha, karena saking agungnya hak perempuan kepada suaminya. Gitu. Jadi diambil dari peristiwa tersebut, jadi bukan hanya sekedar orang ziarah kubur, umpamanya kan. Orang yang tidak belajar itu kan begitu. Ziarah kubur, kemudian habis itu dikatakan musyrik. Kenapa? Karena itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kemusyrikan, kan enggak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Zuru al-kubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Zuru al-kubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Jadi ziarahlah ke kuburan-kuburan karena itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Kan orang begitu. Orang ketika di dunia, kemudian habis itu dia setiap harinya dia kerja. Cobalah dia itu ziarah kubur. Kemudian habis itu dia akan apa namanya, dalam hatinya mengingatkan dia bahwasanya dia akan menyusul orang yang diziarahi tersebut, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga kehidupan yang fana ini sesulit apapun, maka dia akan berpikir bahwasanya itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal, semuanya akan meninggal, semuanya akan meninggal. Itu kegunaan daripada ziarah kubur, bukan menjadikan orang tersebut itu keluar dari Islam. Sebagian orang kan hanya sekedar ziarah kubur, itu dikatakan itu apa namanya, keluar dari Islam. Karena apa? Karena katanya menyembah kuburan. Siapa yang menyembah kuburan? Makanya tadi kan korelasi antara tawasul ma'tiqadihi anna eh, an ma, apa namanya, ma'atiqadihi annallahu wad-dharu wan-nafi'u 'alal haqiqah, yaitu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan bahaya, Allah lah yang menciptakan manfaat, sejatinya begitu gitu. Makanya itu sesuai dengan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. La tazallula lahu nihayatut tazallul illallah. Jadi begitu. Jadi tawasul itu diperbolehkan, istighotsah itu diperbolehkan dengan pengertian tadi bahwasanya kita meyakini bahwasanya orang-orang yang kita tawasulin itu sebagai sebab. Nabi yang kita sebutkan sebagai kita tawasul kepadanya itu sebagai sebab. Wali yang kita sebutkan untuk tawasul menyebutnya itu sebagai sebab. Fabtahu wabtahu ilaihil wasilah. Jadi carilah musabbabat, perkara yang menyebabkan orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian juga tadi hadis tentang kebolehan daripada tawasul. Tawasul itu juga itu diperbolehkan ketika di hadapan seseorang yang kita sebutkan tawasul atau tidak di hadapannya. Kalau cerita tentang orang yang buta itu kan tidak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika hidup atau sudah meninggal. Baik ketika hidup atau sudah meninggal. Kalau ketika meninggal itu
cerita ini itu dibawa oleh Utsman bin Hunayf. Masih ingat ya? Utsman bin Hunayf. Jadi perawi ini Utsman bin Hunayf itu kan melihat kejadian itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kepada seorang yang buta itu untuk ke tempat wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian apa? Menyebutkan doa itu. Dan itu tidak dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdasarkan hadis perawi yang mengatakan tidak berapa lama kita di majelis sudah masuk orang yang buta itu. Dia sudah sudah melihat kembali. Kata-kata sudah masuk kepada majelis kita itu berarti kan tidak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bisa dilakukan ketika orang yang ditawasulin itu sudah meninggal. Seperti cerita Utsman bin Hunayf, perawi hadis ini, dia itu mempraktekkan apa yang ia lihat seorang yang buta pada zaman Nabi kepada orang yang ingin bertemu Utsman bin Affan. Jadi perawi hadis ini Utsman bin Hunayf itu mempraktekkan apa yang ia lihat tersebut kepada salah seseorang yang mundar-mandir ingin ketemu dengan Utsman bin Affan. Pada waktu itu saking sibuknya Utsman bin Affan itu belum sempat untuk bertemu dengan orang yang ingin bertemu dengannya, ingin bertemu dengan Utsman bin Affan tersebut. Jadi Utsman bin Affan berarti kan Nabi sudah meninggal, kemudian diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, kemudian diganti dengan Umar. Umar meninggal, kemudian diganti oleh Utsman bin Affan ini. Maka ketika zaman Utsman bin Affan, ini Utsman bin Hunayf itu bertemu dengan seseorang yang mondar-mandir ingin bertemu dengan Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mempraktekkan apa yang ia lihat kepada seorang laki-laki tersebut, yaitu disuruh untuk ke tempat wudhu, kemudian habis itu disuruh sholat 2 rakaat, kemudian diucapkan yang tadi, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad Nabi rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Itu. Kemudian setelah dia melakukan ini, seorang laki-laki yang awalnya mundar-mandir tidak temui oleh Utsman bin Affan, security datang kemudian menuntun dia untuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Security datang untuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Kemudian setelah semuanya dikabulkan hajatnya, semuanya itu dipenuhi hajatnya, maksudnya keinginan-keinginannya, kemudian dia keluar, bertemulah dengan Utsman bin Hunayf ini. Apa kata dia? Terima kasih banyak kamu telah ngomongin tentang keperluan saya kepada Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Hunayf? Saya tidak ngomongin tentang masalah kamu kepada Utsman bin Affan. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh seorang yang buta pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu saya praktekkan kepada kamu. Itu. Jadi kita yakin bahwasanya tawasul itu diperbolehkan, istighotsah itu diperbolehkan karena namanya tawasul itu adalah tolabu jalbi manfaatin, yaitu meminta untuk mendatangkan manfaat, atau intifa'i madharatin, atau tertolaknya bahaya minallahi dari Allah bizikri nabiyin, dengan menyebutkan nabi awwalihin atau wali, ikraman lil mutawassali bihi, sebagai bentuk memuliakan kita kepada orang yang ditawassuli. Ma'atiqadi, ini yang harus kita garis bawahi, serta meyakini annallahu wad-dar, yaitu Allah lah yang menciptakan bahaya, wan nafi', yang menciptakan manfaat alal haqiqah sebenarnya. Itu.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang apa namanya tawassul, diperbolehkannya. Jadi dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan saling menasihati satu dengan yang lain, yaitu tentang bahaya mulut, yaitu namanya ghibah. Kita tahu ya bahwasanya ghibah itu zikruka akhakal muslim bima yakrahu mimma fi khalfihi. Jadi menyebutnya kamu kepada saudara kamu sesuatu yang seandainya orang yang disebutkan itu mendengarnya, dia tidak suka. Dan itu tidak harus di hadapannya, tidak di hadapannya. Meskipun di hadapannya dia hadir, tapi kita ngomongin dia itu namanya ghibah. Kalau di Mukhtasar itu kan mimma fihi fi khalfihi, sesuatu yang kita sebutkan kemudian tidak di hadapannya. Kata para ulama, baik di hadapannya atau tidak, baik dia hadir atau tidak, kok sesuatu yang kita bicarakan tersebut didengar oleh apa namanya saudara kita sesama muslim, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Ghibah ini zaman sekarang, Masya Allah, jadi sudah seperti sesuatu yang menjadi makanan. Padahal kadang orang sudah tahu bahwasanya ghibah itu tidak boleh. Tapi anehnya tetap apa namanya dia lakukan. Tetap ia lakukan. Seharusnya seseorang yang ngomongin orang lain, itu ngomongin orang lain dan kejelekan orang lain, dan seandainya dia tersebut itu mendengar, dia tidak suka, seandainya itu dilakukan, itu kan tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Apa yang harusnya kita apa lakukan ketika melihat, ketika mendengar seseorang, apalagi sesama muslim, mendengar seseorang berbuat salah, mendengar seseorang itu berbuat cela, aib gitu kan. Maka nasihati, dan nasihatinya pun itu juga tidak ya diam-diam gitu, tidak di muka umum. Makanya guru-guru kita itu mengatakan mahma ra'aita haffata akhika, apapun yang kamu lihat dari kesalahan saudara kamu, bihujjatin la syakka fiha, dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Dia melihat saudaranya semuslim berbuat apa kesalahan, aib bagi dia, dengan apa dalil yang tidak terbantahkan. Mesti salah. Maka apa katanya? Kata guru kita menasihati kita, fansahu fissir. Maka nasihatilah dengan diam-diam. Wala yaghurrannaka syaitanu ila ightiyabihi. Dan jangan sampai termakan oleh tipuan setan untuk menggibahnya. Menggibahnya. Meskipun tujuannya ketika seseorang tersebut menyebutkan kejelekan aib itu tujuannya menasehati. Kan orang diperbolehkan untuk menyebutkan kejelekan orang lain itu kan karena sebab. Mungkin karena dia tersebut itu seperti disebutkan dalam kitab Umdah, ketika seseorang tersebut itu karena dia berbuat maksiat yang terang-terangan minum arak, begitu kan? Maka kita boleh mengumumkan kepada orang jangan berteman dengan orang itu karena dia tidak mau dinasihati, kemudian dia tersebut itu mabuk-mabukan terang-terangan. Begitu. Atau karena dia tersebut itu berbuat apa namanya perkara ataupun ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi udah dinasehati bahwasanya ucapan itu nggak boleh. Maka kamu harus apa menariknya bahwasanya ini tidak boleh, dan kamu mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kan
sesuatu yang kalau orang tersebut diomongin itu kan kejelekan, tapi karena sebabnya adalah sesuatu syarak, yaitu berdasarkan atas syarak, yaitu karena tahdzir, memperingatkan tentang kesalahan, memperingatkan tentang kekufuran yang dilakukan oleh orang lain, maka itu diperbolehkan. Atau karena ini ingin tahu seseorang, ingin tahu seseorang. Jadi ketika di suatu desa itu apa namanya? Banyak namanya Muhammad. Banyak namanya Muhammad. Saya ingin bertemu dengan Muhammad. Saya ingin bertemu dengan Umar. Saya ingin bertemu dengan Zaid. Tapi di situ banyak namanya Zaid. Dia kalau tidak menyebutkan sesuatu yang menjadi ciri khas dia, umpamanya dia tersebut itu adalah juling, umpamanya itu kan sesuatu kejelekan, tapi diperbolehkan karena ada sebab syara gitu. Tapi kalau bukan karena itu tidak diperbolehkan kita. Seharusnya kita itu menutupi aib sesama. Bukankah Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara mu'minan fid dunya satarahu Allah Taala fil akhirah." Orang yang menutupi aib sesama muslim ketika di dunia, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Cobalah kalau umpamanya ada seseorang, semua di mahsyar itu nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyembunyikan aibnya. Itu kan senang. Ketika hal itu senang kita lakukan, kenapa kita nggak melakukannya ketika di dunia? Jadi sekali lagi, ghibah itu adalah sesuatu yang memang harus kita jauhi. Itu adalah penyakit yang menyebar. Penyakit yang menyebar. Penyakit yang menyebar. Orang lagi bertengkar, kemudian difoto, di video, masukkan medsos. Na'udzubillah. Orang lagi, apa namanya, dia tersebut itu berbuat salah, kemudian dia foto, dia video, kemudian dia masukkan ke Facebook, kemudian dimasukkan ke story, dimasukkan ke, disebarkan dan lain sebagainya. Gimana itu? Jadi kita sebagai seorang yang muta'alim, pelajar ilmu agama dan mempraktekannya, maka kita harus menjauhi hal itu. Bahkan kita itu memang harus benar-benar menasihati orang yang melakukan seperti itu nggak benar. Itu enggak benar. Itu kita menasehatinya. Supaya orang-orang yang melakukannya itu tidak beranggapan bahwasanya hal-hal yang seperti itu apa namanya diperbolehkan dalam syara. Kan enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi sekali lagi mimba bin nasihah bahwasanya ghibah itu adalah penyakit yang memang sangat-sangat menyebar. Penyakit yang sangat menyebar, kita harus menjauhinya. Dan kalau kita mendengar atau melihat orang melakukan itu, jangan ikut nimbrung, malah kita nasihatinya. Makanya untuk solusinya bagaimana sih supaya orang tersebut itu tidak ngomongin saudara-saudaranya itu kayak menjadi makanan begitu. Sehingga sulit bagi dia itu untuk apa namanya menjauhinya. Makanya caranya bagaimana? Caranya perbanyak diam. Perbanyak diam. Makanya guru kita menjelaskan alaika bitulis somti ya sahibal hijah litaslama fid dunya wal akhirah. Jadi seharusnya orang yang berakal itu memperbanyak diam. Supaya apa? Supaya dia selamat di dunia dan di akhirat. Mulut ini bentuknya kecil, tapi sebab yang ditimbulkan dari mulut itu besar. Sebab yang ditimbulkan dari mulut itu besar sekali. Jadi mimba bin nasihah lillahi ta'ala supaya kita benar-benar menjauhi ghibah karena bahayanya bisa membuat antara satu saudara dengan yang lain berjauhan,
antara satu yayasan saling berjauhan, ya kan? Kan begitu kan? Kalau umpamanya seseorang mendengar kejelekan daripada yang lain, itu kan jadinya di dalam hatinya itu ini ada rasa bahwasanya dia itu memang ingin menjauhinya. Karena apa? Karena ada aib yang ia ketahui dari orang lain, dari orang yang membicarakan dia. Jadi sekali lagi, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan apa yang kita pelajari, menjauhi gibah, menjauhi namimah. Namimah itu kan naqlu qaulin lil ifsad, yaitu memindah perkataan untuk apa namanya terjadi kerusakan, kan gitu. Si A kemudian dia pergi ke B untuk membicarakan tentang si C. Supaya terjadi apa namanya permusuhan antara B dan C, antara B dan C. Maka kita harus menjauhinya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Maaf karena saya itu aslinya kurang enak badan begitu. Insya Allah kalau nanti sewaktu-waktu kita diminta lagi, insya Allah nanti kita kasih apa namanya pelajaran-pelajaran yang kita talaki dari guru kita itu lebih lama, gitu ya. Mungkin itu mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah itulah materi yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Baik, dipersilakan kepada jamaah kalam aswaja yang hadir pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Ustadz atau bisa dengan menuliskannya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, mohon Iya, diulangi perkataan Syekh Abdullah Al-Harari tentang mahma ro'ait apa eh, sebanyak apapun engkau melihat kekurangan dari saudaramu itu Ustaz, tolong diulangi Arab sama iya, Indonesianya. Itu yang iya, pertama. mah, iya. Terus, Terus yang kedua, tolong diulangi pengertian tawasul Ustaz, Arab sama Indonesianya Ustaz. iya, iya, Terima kasih Ustaz. iya. Jadi eh, guru-guru kita menasihati kita untuk apa? Untuk kita itu bukan malah me, apa namanya menggunjing orang lain, tapi kita suruh menasihati. Jadi Arabnya adalah mahma ro'aita hafwata akhika, mahma ro'aita hafwata akhika bihujjatin la syakka fiha, bihujjatin la syakka fiha fansahu fis sir, fansahu fis sirri wala yaghurrannaka syaitanu ila ghtiyabihi, wala yaghurrannaka syaitanu ila ghtiyabihi, mahma ra'aita haffata akhika bihujjatin la syakka fiha fansahu fis sir, fansahu fis sir wala yaghurrannaka syaitanu ila ghtiyabihi, wala yaghurrannaka syaitanu ila ghtiyabihi. Apapun yang kamu lihat dari kesalahan saudara kamu, saudara semuslim tentunya ini, dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Jadi kita melihat nih, apa namanya, kesalahan, aib daripada saudara kita yang sesama muslim. Dengan benar-benar salah gitu loh maksudnya. Apa katanya? Fansahu fusir. Maka nasihatilah dengan diam-diam. Jangan di muka umum.
Jangan di muka umum. Jadi nasihatilah dengan diam-diam. Fansahu fis sir wala yaghurrannaka syaitanu ila ightiyabihi. Wala yaghurrannaka syaitanu ila ightiyabihi. Dan janganlah rayuan syaitan. Sepertinya jaringan Ustadz ya. Keluar beliau. Iya Kak, sepertinya jaringan Ustadz kurang bagus. Ini beliau keluar dari Zoom Kak. Kita tunggu sebentar ya. Ini pada banyak yang keluar. Kajiannya belum selesai. Insya Allah kita akan ada kuis tanya jawab ya. Jadi jangan keluar dulu. Beliau sudah bergabung. Maaf tadi ini apa namanya gangguan apa gimana ya? Jadi mahma ra'aita haffata akhika bihujjatin la syakka fiha fansahu fis sir wala yaghurrannaka syaitanu ila ightiyabihi. Apapun yang kamu lihat dari aib saudaramu dengan argumentasi yang tidak terbantahkan, artinya jelas-jelas dia salah gitu. Maka apa? Nasihatilah diam-diam. Jangan kamu terbuai rayuan setan sehingga kamu menggunjingnya. Sehingga kamu menggunjingnya atau menggibahnya. Itu. Kemudian kalau pengertian tawassul tadi, tawassulu huwa talabu jalbi manfaatin awin difa'i madarratin minallahi bizikri nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi ma'tiqadi annallaha ma'tiqadi annallaha huwa ad-darru wan nafi'u alal haqiqah. Saya ulang lagi. Wat tawassulu huwa talabu jalbi manfaatin au indifa'i madarratin minallahi bidzikri nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi ma'tiqadi annallaha huwa ad-darru wan nafi'u 'alal haqiqah. Tawassul adalah meminta untuk didatangkannya manfaat atau tertolaknya bahaya dari Allah dengan menyebut nabi, nama nabi atau nama wali, ikraman sebagai bentuk memuliakan kepada yang kita tawassuli. Ma'tiqadi sertai dengan keyakinan bahwasanya Allah lah yang menciptakan bahaya wan nafi' dan menciptakan manfaat alal hakikoh sebenarnya. Itu ya. Maaf Ustaz, tadi habis dzikri nabiyyin awwaliyin ikraman, habis itu ada limutawassalu bihi ya Ustaz. Lil mutawassali bihi. Oh ya, oke. Makasih Ustaz. Ma'tiqadi annallaha huwa ad-darru wan nafi'u 'alal haqiqati. Kenapa? Sudah ya? Sudah Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Saya sampai di sini kita akhiri dengan baca tahdir salawat Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Baik, baik.
apakah masih ada yang mau bertanya? Jika ada, dipersilakan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis. Dipersilakan jika masih ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi, silakan. Ustadznya sudah keluar, Kak. Oh Gimana itu? gitu. Iya. Apa beliau nutup ya Atau, tadi ya? atau kayaknya Atau jaringan keluar? apa gimana ya? Nggak tahu. Oh, Karena di sebentar. sini putus-putus juga. Mohon bersabar ya. Terima kasih buat Bang Fahmi sudah bertanya pada malam hari ini. Tetap semangat Bang Fahmi. Ini posisinya di mana Bang? Alamatnya? Di Di Jawa? Padang ada Oh, nggak Masya masalah? Allah di Padang. Masya Allah. Ya ini peserta baru kayaknya ya di Kalam Aswaja tapi rajin ikut kajian. Semangat ya. Ya, Kak. Oke. Kita tunggu Ustadznya bergabung sebentar. Mungkin jaringan beliau. Kita ada kuis berhadiah. Satu pertanyaan dari beliau dan foto bersama. Mohon bertunggu sebentar, mohon bertahan sebentar. Bagaimana Kak Jana? Bentar Kak, beliau belum balas. Oh, beliau juga kurang sehat. Jadi gimana ya? Ya, tadi kata Ustaz beliau belum sehat ya.